Potensi pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground ekonomi akan dilakukan pengerjaan. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari kantor berita Antara mengatakan pihaknya tengah memetakan aktivitas ekonomi ilegal dan ekonomi bawah tanah guna menentukan tindakan yang akan diambil. Contoh yang saat ini menjadi perhatian adalah praktek penghindaran pajak pada sektor CPO atau minyak kelapa sawit, di mana umumnya praktek yang terjadi berupa manipulasi luas lahan, pelaporan yang tidak sesuai, hingga strategi transfer pricing. Kemenkyu akan mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sementara untuk aktivitas ekonomi bawah tanah yang bersifat kriminal, seperti judi online akan ditangani melalui kerjasama lintas kementerian, lembaga KL, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemenkyu akan memetakan tiap aktivitas ilegal maupun ekonomi bawah tanah secara bertahap sambil berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkyu berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai 3,9 triliun rupiah dari 31.275 aksi penyelundupan sepanjang Januari hingga November 2024. Dilakukan lebih dari 5.000 penindakan per bulan dengan total nilai barang mencapai 6,1 triliun rupiah. Bea Cukai akan terus meningkatkan sinergi dan koordinasi antar instansi guna meningkatkan keberhasilan dalam penindakan bidang kepabeanan dan cukai. Bali Post melaporkan.